Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohi. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai meneladani kehidupan dari cerita pendek atau cerpen. Tapi sebelum masuk ke pelajaran hari ini, mari kita review mengenai materi yang sebelumnya, yakni mengenai teks ceramah. Masih ada yang ingat teks ceramah? Atau mungkin apa aja itu teks ceramah? Baik, dan biasanya teks ceramah itu digunakan untuk acara-acara resmi agamis, misal ada pengajian ataupun di acara sekolah yang mana itu menggunakan atau digunakan untuk acara seperti prosesi hari besar Islam seperti itu, misal Maulid Rasul di sekolahan. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu pelajaran mengenai meneladani kehidupan cerita pendek. Yang pertama atau yang bab A yaitu ada mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, dalam memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, sebelumnya mengetahui dulu apa sih cerita pendek itu. Cerita pendek yaitu cerita yang dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam dan memiliki jumlah kata sekitar 500 hingga 5.000 kata. Baik, bisa untuk diganti slide selanjutnya. Nah, untuk memahami isi suatu cerpen termasuk nilai yang ada di dalamnya, kita dapat mengkaji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu pertanyaan literal, seperti di mana dan kapan cerita itu terjadi. Nah, pada bab ini juga, itu juga bisa menggunakan 5W1H. Yang kedua ada siapa saja tokoh cerita yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu pertanyaan interpretatif, yaitu mengemukakan maksud dari cerita atau dibalik tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada pertanyaan integratif, yaitu menceritakan tentang apa cerita yang dibawakan tersebut. Apa mengenai romansa atau soal mistis atau yang lainnya, atau pengalaman hidup. Yang keempat yaitu pertanyaan kritis, yaitu mengkritisi sesuatu yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya ditinjau dari sudut mana, ditinjau dari sudut agama, sudut tokoh, ini watak si A itu seperti apa, nah, seperti itu. Yang kelima ada pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif yaitu menunjukkan sikap kamu apabila berada di posisi si tokoh akan seperti apa. Baik, bisa untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada cerita pendek, penggalan cerita. Ada yang ingin membacakan? Coba Mbak Ajeng coba bacakan. slide-nya belum ganti di sini. Belum terganti? Iya, belum. Baik, mungkin bisa yang lain?
Coba Mas Faisal dibacakan. Baik, Bu. Saya akan membacakan cerita pendek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan. Dengan tak semena-mena tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soalnya kecil yang dibesarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mas Faisal. Nah, ada yang tahu cerita ini mengandung unsur intrinsik yang seperti apa? Atau ada nilai apa yang bisa dipetik? Seperti judul, menemukan nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, di dalam cerita ini atau di dalam cerita yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Faisal, yaitu mengandung makna nilai-nilai moral atau ada amanat tersendiri, yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang semena-mena. Dibuktikan dengan apa? Dirobohkan dengan semena-mena. Nah, itu menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan sifat yang tidak baik. Boleh bisa dilanjut selanjutnya? Yang tadi merupakan poin yang A, yang sekarang poin B. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Nah, dalam menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, manfaat yang langsung dapat kita rasakan adalah cerita pendek tersebut memberikan hiburan atau rasa senang. Selain itu, dengan membaca suatu cerpen, kita bisa belajar kehidupan yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti cerita tersebut, cerita sebelumnya, kita bisa mempelajari bahwa kita tidak boleh hidup semena-mena. Nah, karena ini membahas mengenai cerita pendek, pasti kalian akan selalu menemukan cerita dan cerita. Nah, ini ada lagi cuplikan cerita. Ada yang ingin membacakan? Baik, biar saya yang membaca. Nah, dari cuplikan berikut. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu? Tiba-tiba lenyap harimu pasti berubah jadi pucat pasi tanpa gairah. Saat kau hendak mengembalikan sesuatu, yang hilang itu dengan sekuat daya, namun tak kunjung tergapai. Kau pasti jadi kecewa, serasa mengadahkan tangan, penuh harap lewat kalimat doa, dan putus-putusnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih tema dari cuplikan tersebut? Saya nggak tahu, Bu. Masa tidak tahu? Baik, bisa dilihat loh sebenarnya. Ini cuplikan dari anak muda banget. Mengungkapkan perasaan atau lebih ke soal percintaan, nah, seperti itu. Ini temanya diangkat dari mungkin si penulis atau seseorang tersebut sedang merasakan hal ini, yaitu kehilangan
yang mana tadinya hari-harinya diisi, tiba-tiba kosong begitu saja. Di sini dalam menentukan tema bisa sesuai dengan apa yang penulis rasakan atau mungkin digabungkan dari fiksi, dan di sini menggunakan banyak majas. Banyak majas juga terlalu kekini-kinian. Baik, bisa slide selanjutnya. Mempresentasikan sebuah teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Nah, ada cerita lagi nih. Bu, bosen cerita-cerita terus panjang-panjang, namanya bahasa Indonesia, namanya cerita pendek. Pasti kalian akan menemukan cerita-cerita. Apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah, tak ingin menulis surat atau menelponmu, tidak memberimu bunga saat ulang tahun, tidak memandang matamu menyentuh lenganku, dan sekah mencium. Nah, bisa dilihat makna cuplikan cerpen tersebut sangat tampak, yaitu dari temanya tentang cinta, lagi-lagi tentang cinta. Benar-benar anak muda sekali. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Dibuktikan dengan kata-kata seandainya aku tidak mencintaimu, berarti itu mengungkapkan bila dia tidak mencintaimu maka dia tidak akan merasakan rasa sakit yang terlalu dalam, mungkin seperti itu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Memang rindu bisa ya dirasakan. Baik. Yang ketiga yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, dalam menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, yaitu ada beberapa di antaranya tema. Nah, dalam menulis cerita pendek, kalian harus bisa menemukan tema. Kira-kira apa ya tema yang akan aku bawakan? Misal akan menceritakan masa lalu saat di Empang. Masa temanya tentang percintaan ya nggak mungkin, kekonyolan mungkin bisa. Tentang hari-hari yang terlalu menyenangkan karena diisi dengan tawa ceria, canda. Temanya mengenai pendidikan misal karena kalian dari bangku SMP menuju bangku SMA dan seterusnya. Itu bisa dibuat cerita. Amanat. Nah, dari cerita tersebut tuh ada amanat apa sih yang bisa kita ambil? Ada amanat yang seperti apa yang kira-kira jika pembaca lain itu membaca bisa merasakan, oh berarti seperti ini ya maksudnya penulis mengungkapkan tulisannya, mengungkap ke dalam cerita seperti ini ya amanat yang bisa kita ambil. Nah, seperti itu. Yang ketiga, penokohan. Yang mana penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Misal si tokoh A bersifat seperti ini, B seperti ini, nanti ada antagonis, protagonis, dan yang lainnya. Alur dari cerita, jadi mau dibawa kemana cerita tersebut, itu merupakan cerita masa depan, masa lalu, atau masa yang akan datang, atau saat ini, stuck di sini aja. Yang kelima yaitu latar atau setting, meliputi tempatnya di mana. Kalau tadi misalkan pendidikan nih berarti ada sekolah, ada rumah, ada lingkup sekolah tersebut. Waktunya kapan kira-kira, siang hari, malam hari, atau tengah hari. Budaya. Kalau
tentang budaya, biasanya kebudayaan apa sih yang diangkat? Kalau pendidikan misal lagi mementaskan tari, seni tari, atau mungkin bisa juga seni batik, seni lukis. Nah, itu juga bisa diangkat ke dalam cerpen atau cerita yang akan kalian buat. Gaya bahasa ini sangat perlu. Kalian ingin bercerita mengenai sosok romantis, tapi gaya bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang sangat menakutkan, misal menggunakan kata-katanya kayak di novel apa sih yang hantu-hantu itu, apa sih? Kurang tahu juga saya. Terus untuk gaya bahasa ini diperlukan karena bisa membawa cerita tersebut akan seperti apa. Jadi pembaca itu bisa tahu, oh ini enak ya gaya bahasanya, gaya bahasa kehidupan kita banget gitu. Jadi bisa meresapi kayak gitu. Baik, bisa slide selanjutnya. Menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam beberapa bagian. Pengenalan biasanya terdapat di awal atau bisa disebut orientasi. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Jadi peristiwanya tuh mau kayak apa? Menuju pada adanya konflik atau rising attraction. Yang keempat, puncak konflik atau klimaks. Biasanya kayak ada pertengkaran, kalau tentang persahabatan nanti terus ada permusuhan, seperti itu. Nah, untuk ending, penyelesaian itu biasanya ada kata saling maafkan, terus timbal balik dari cerita tersebut, kayak semuanya digabungkan jadi satu, terus penyelesaiannya, oh ini ada titik terang dari cerita tersebut. Bisa untuk slide selanjutnya. Menyunting dalam cerita atau dalam tulisan biasanya ada penyuntingan teks yang mana agar tidak terjadi miscommunication. Yang pertama, apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau tidak? Sistematika penulisannya perlu diperbaiki atau tidak? Kerangkanya itu terlalu bertele-tele atau sederhana, misal ingin menyampaikan maksud untuk memberikan pesan moral kepada para murid yang lain untuk selalu bisa memanfaatkan waktu dan belajar dengan sebaik-baiknya. Tapi di kerangka atau bahasanya itu tidak sederhana, tapi bertele-tele atau mungkin terlalu menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, misal menggunakan bahasa tereli yang cenderung bahasanya terlalu tinggi-tinggi. Yang keempat, apakah penggunaan bahasanya cukup baik atau tidak? Jadi bersangkutan dengan yang ketiga, penggunaan bahasanya itu baik atau tidak. Jika baik, maka pembaca itu bisa kayak ada rasa senang, terus bisa tahu, oh gini ya maksudnya dari cerita ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun bercerita. Nah, nanti kalau ada yang ingin bercerita, terus teman yang lain menanggapi. Misal dari ceritanya Mas Faisal, terus nanti Mas Rizky atau siapa menanggapi. Oh, di sini ya Bu, unsur instruksinya mengenai temanya ini, amanatnya ini. Atau ada pertanyaan yang lain mengenai pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu mau tanya. Iya, baik. Mbak, ya silakan. Ya, apa cerita pendek? Maaf, terputus-putus. Apa fungsi dari cerita pendek ya, Bu? Oh, baik.
Jadi fungsi dari cerita pendek ini yaitu menggambarkan, mengisahkan, dan mengungkapkan apa yang ingin penulis ceritakan. Jadi misal dari cerita pendek ini, penulis tuh ingin menceritakan apa dan yang bisa diambil hikmahnya atau yang bisa diambil amanahnya itu seperti apa. Fungsinya itu juga ada fungsi yang lain seperti fungsi edukatif, yaitu untuk mengedukatif para pembaca untuk pembelajaran. Misal cerpen mengenai pendidikan, jadi bisa diambil pembelajaran gitu. Ada juga fungsi moral yaitu pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Ada juga mengenai fungsi agamis, misal mengenai cerita robohnya surau kami, itu kan juga ada fungsi agamisnya. Terus fungsi yang lain untuk menghibur, biasanya kan ada atau banyak bahkan murid-murid yang suka membaca dan ini perlu ditingkatkan sekali. Itu untuk menghibur di waktu luang, waktu senggang gitu. Apa bisa diterima atau masih ada yang kurang lengkap ini, Mbak? Oh, begitu ya, Bu. Sudah bisa diterima kok, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya kembali? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, nama saya Faisal. Saya izin bertanya, ciri-ciri teks cerita pendek itu seperti apa ya, Bu? Saya belum paham. Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih kembali. Dari cerita pendek tersebut biasanya kompleks atau cerita yang ada di dalamnya itu cukup kompleks atau tidak berbelit-belit dan tidak berbuku-buku. Masalahnya itu hanya satu dan harus selesai saat itu juga. Tidak seperti novel yang berlembar-lembar bukunya, kisahnya juga berlembar-lembar, konfliknya juga ada bermacam-macam. Seperti yang sudah diterangkan di awal tadi bahwasanya cerpen itu berkisar mengenai 500 hingga 5.000 kata. Seperti itu. Bisa diterima? Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya, atas penjelasannya, Baik. Bu. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Apabila ada pertanyaan kembali, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Nah, akan tetapi sebelum saya akhiri, di sini ada tugas, yaitu membuat cerita pendek dan tentukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Seperti amanat tadi, penokohannya, dan juga watak-watak yang ada di dalamnya. Yang kedua, mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai proposal. Nah, proposal tersendiri merupakan karya ilmiah atau salah satu karya ilmiah yang ada fungsinya tersendiri, baik itu fungsi secara umum dan fungsi secara baik. Baik, kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apabila ada pertanyaan kembali, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Baik, mari kita baca hamdalah pada pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Ibu.